semua. Apa kabarnya? Rasa berharap kita semua tetap sehat dan selalu dalam perlindungan Tuhan ya. Adik-adik, di tahun 2022 ini, walaupun kita masih belum bisa beribadah secara langsung di gereja, masih dalam secara online, tapi kita mau tetap semangat ya. Dengan tetap semangat baru, kita mau terus semangat memuji Tuhan kita. Yuk adik-adik, di pagi yang cerah ini mari kita memuji Tuhan. Kita mau nyanyikan lagu Dari Terbit Matahari. Bersama-sama kita nyanyi pakai gerakannya ya. Bangkit berdiri. Berdoa ya. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk tahun yang baru yang boleh kami lalui ini Tuhan. Tuhan, terima kasih di tahun yang baru ini, walaupun kami masih dalam masa pandemi, belum bisa beribadah secara langsung Tuhan, masih melalui online. Kiranya Tuhan Yesus boleh tetap menyertai kami semua Tuhan dalam ibadah ini. Biarlah kami senantiasa juga tetap semangat untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Tuhan Yesus, inilah doa kami ya Tuhan, kiranya Tuhan yang mendengarkan setiap doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, masih tetap bangkit berdiri. Yuk, sama-sama kita mau nyanyiin lagu Biarpun Gunung-gunung Beranjak. Kita tahu ya, kasih Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Tuhan selalu bersama-sama dengan kita. Setiap masa-masa yang sulit, Tuhan selalu beserta dengan kita. Karena kasih-Nya yang begitu besar terhadap kita. Sama-sama kita nyanyiin Biarpun Gunung-gunung Beranjak. Bukit-bukit
adik-adik, tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Yuk, kita mau siapin hati kita untuk menerima firman Tuhan. Sama-sama kita nyanyiin lagu Firman Tuhan Ku Dengar. Semuanya selamat pagi. Sudah siap ya? Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Duduk yang baik, rapi, dong jangan lari ke sana kemari ya. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa ya. Kita lipat tangan, tutup mata dan ikuti lause berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Tolong kami Tuhan, buka hati kami sehingga kami boleh mengerti apa yang diceritakan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu saja kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, pagi ini Lause akan membawakan cerita tentang Nabi Elisa yang menolong murid-muridnya. Ya, Nabi Elisa adalah penerus dari Nabi Elia ya. Kalian kan sudah sering mendengar ceritanya di firman Tuhan. Dan ini ada cerita ini diambil dari 2 Raja-Raja 6 pasal 1 sampai 7. Kalian yang sudah bisa membaca boleh membuka dan membacanya sendiri, dan yang belum bisa minta tolong kakak atau mama, papa untuk membacakannya ya. Ikuti, kalian juga boleh dengar Lause membacakannya pada saat ini ya. Sebentar, Lause bacakan dari 2 Raja-Raja 6 pasal 1 sampai 7. Ulangi ya, 2 Raja-Raja 6 pasal 1 sampai 7. Bunyinya adalah sebagai berikut. Pada suatu hari, berkatalah rombongan Nabi kepada Elisa, "Cobalah lihat, tempat tinggal kami di dekatmu ini adalah terlalu sesak bagi kami. Baiklah, kami pergi ke sungai Yordan dan masing-masing mengambil 1 balok dari sana, supaya kami membuat tempat tinggal untuk kami." Kata Elisa, "Pergilah." Lalu berkatalah seorang, "Silakan ikut dengan kami, dengan hamba-hambamu ini." Jawabnya, "Baiklah, aku akan ikut." Maka ikutlah ia dengan mereka. Setelah mereka sampai di sungai Yordan, mereka pun menebang pohon-pohon. Dan terjadilah ketika seorang sedang menumbangkan sebatang pohon, jatuhlah mata kapaknya ke dalam air. Lalu berteriak-teriaklah ia, "Wahai tuanku, itu barang pinjaman." Tetapi berkatalah abdi Allah itu, "Kemana jatuhnya?" Lalu orang itu menunjukkan kepadanya ke tempat itu. Seketika itu Elisa memotong sepotong kayu
lalu dilemparkannya ke sana. Maka timbullah mata kapak itu, dibuatnya. Lalu berkatalah ia kepadanya, ambillah. Orang itu mengulurkan tangannya dan mengambilnya. Ya, kita membaca dan melihat bahwa keajaiban terjadi ya, bahwa mata kapak yang berat bisa timbul ya. Tidak ada yang mustahil ya buat Tuhan ya. Kita langsung mau ceritakan bahwa Nabi Elisa mengajar murid-muridnya. Mereka tinggal di suatu tempat ya. Rumah itu dipakai untuk tidur, makan, belajar sepanjang hari di situ. Dan mereka, karena mereka bertambah banyak orang, merasa sudah penuh sesak dan tidak nyaman untuk mereka tidur, untuk mereka belajar, dan mereka mengusulkan kepada Elisa untuk membangun rumah yang lebih besar, dan masing-masing mereka mau pergi ke Sungai Yordan untuk mengambil batang pohon dan membangun rumah. Waktu mereka mulai bekerja, ada seorang ada seorang dari mereka tidak punya kapak, dan dia pinjam kepada tetangganya untuk menebang pohon-pohon itu. Dia pinjam kapaknya dan dia pergi bersama mereka ke Sungai Yordan untuk menebang pohon-pohon. Waktu menebang pohon itu, tiba-tiba biar ternyata mata kapaknya jatuh ke dalam air. Kalian tahu, dalam air cukup dalam ya. Susah sekali untuk mencari mata kapak itu. Kita melihat dengan mata ada daun-daun, ada segala macam di dalam sungai itu. Dan orang itu berteriak, aduh, bagaimana ini? Tolong saya, ini mata kapak pinjaman, bukan punya saya ya. Orang itu orang yang bertanggung jawab ya. Dia tahu mata kapak itu bukan punya dia. Dia harus mengembalikannya utuh dan baik kepada orang yang meminjamkannya itu. Makanya dia minta tolong kepada Nabi Elisa. Tolong bagaimana ini? Nabi Elisa langsung juga bereaksi, menanyakan di mana jatuhnya kira-kira mata kapak. Orang itu menunjuk di sana. Ketika itu Nabi Elisa mengambil sebatang pohon dan melemparkannya ke arah itu, dan tiba-tiba muncullah mata kapaknya. Ya, mata kapak itu terbuat dari besi, bisa stainless, bisa besi, terutama besi ya. Berat ya. Kalau berat itu kayak batu kita lempar, susah untuk mengambang naik ke atas. Tapi mujizat terjadi ya, bahwa dia minta tolong, Nabi Elisa menolong, mata kapak itu timbul dan dia bisa mengambilnya. Tuhan dapat menolong kita di dalam segala situasi, perkara besar, kecil, tidak ada yang mustahil. Ada kejadian seorang anak yang bernama Fania ya. Dia meminjam barang kepada temannya. Suatu hari dia cari barang itu, sebuah pulpen. Dia mondar-mandir, dia nunduk, dia cari di sana, di bawah kolong, di lemari, di mejanya, dia melongok ke atas ke bawah. Tidak ada. Pulpen yang dia pinjam dari Vina itu hilang. Dia pusing, dia keliling berkali-kali, dia cari di sana, di sini. Aduh, tidak ada. Bagaimana ini? Bagaimana saya harus mengatakannya kepada Vina? Barang dia hilang. Sedang itu adalah hadiah ulang tahunnya. Aduh, bagaimana ini? Bagaimana? Dia pusing memikirkan perkara ini. Dia tidak
bisa menyelesaikan, dan dia malu juga untuk mengatakannya kepada Vina. Kita belajar ya, jangan seperti Vania. Kalau ada persoalan, kita pusing sendiri, jalan sono sini, mau menyelesaikannya sendiri. Kita dapat minta tolong, kita dapat berdoa kepada Tuhan. Tuhan dapat menolong kita, meskipun perkara yang kita hadapi itu ada perkara yang kecil. Tidak ada perkara yang besar atau kecil buat Tuhan. Tuhan sanggup menolong kita di dalam setiap permasalahan, setiap pergumulan, setiap percobaan yang kita hadapi. Yang penting adalah kita mau datang kepada Tuhan dan minta pertolongannya. Ya, kita belajar ya, seperti murid-murid Nabi Elisa yang mau datang minta tolong kepada Nabi Elisa bahwa dia sanggup menolong. Tuhan kita sanggup menolong di dalam setiap situasi yang kita hadapi. Amin ya. Kita tahu Tuhan kita sanggup. Tuhan Allah yang sangat besar, Allah yang menciptakan kita. Dia sanggup menolong kita lewat orang tua kita, lewat Lause, lewat teman kita, lewat siapapun. Tuhan sanggup di dalam setiap perkara yang kita hadapi. Kita mau datang kepada Tuhan. Ya, ini sekian cerita Lause hari ini ya. Kita mau berdoa dan mengamini cerita firman Tuhan ini, bahwa Tuhan adalah Tuhan yang sanggup menolong kita di dalam setiap permasalahan. Tidak ada masalah kecil, masalah besar buat Tuhan. Tuhan ada di dalam setiap pergumulan hidup kita, dan Dia adalah Allah yang sanggup menolong kita. Kita lipat tangan, mari ikuti Lause, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang sudah kami dengar. Kami mau belajar Tuhan seperti murid-murid Nabi Elisa yang mau datang kepada Engkau dan minta tolong. Kau adalah Allah yang sanggup menolong kami di dalam setiap permasalahan, setiap persoalan, setiap apapun yang kami hadapi. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu, untuk penyertaan-Mu di dalam hidup kami. Serahkan selanjutnya apa yang kami jalani hari ini ke dalam tangan kasih-Mu saja. Terima kasih Tuhan. Amin. Ya, sampai jumpa ya. Sekian, biar kiranya tetap setia dan mendengarkan firman Tuhan. Kita boleh ketemu lagi minggu depan. Shalom dan semuanya, Tuhan berkati. Nah adik-adik, kita tahu ya, kita punya Tuhan yang begitu baik sama kita, begitu menyayangi kita. Tuhan yang selalu menolong dalam setiap kehidupan kita. Yuk kita mau menyatakan kasih Tuhan yang begitu besar kepada kita. Sama-sama kita nyanyiin setinggi-tingginya lagi. Pakai gerakannya ya. Indah-indah pelangi, indah kasih Yesus.
kita sekarang mau memberikan persembahan. Siapin persembahan kita. Mari kita memberikan dengan hati penuh sukacita sambil kita nyanyikan lagu Bawa Baik, terima kasih Tuhan untuk setiap berkat yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, Kau telah memberkati Papa Mama kami melalui pekerjaannya, sehingga kami juga boleh memberikan sedikit persembahan. Kiranya Tuhan Yesus, persembahan kami ini boleh Kau terima, dan persembahan kami ini boleh dipakai untuk pekerjaan tangan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, ibadah sekolah minggu kita sudah selesai. Yuk bersama-sama kita mau nyanyikan lagu Bapa Terima Kasih. Tuhan, karena Tuhan telah menyertai ibadah sekolah minggu kami. Terima kasih kalau kami boleh bersama-sama memuji, menyembah Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau begitu baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan selalu bersama-sama dengan kami. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan melanjutkan aktivitas kami, biar Tuhan juga yang memberkati aktivitas kami ke depannya. Terima kasih ya Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, selamat hari Minggu ya. Sampai ketemu lagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dah.